udah mulai. Maaf ya Allah, maaf guys. Ya Allah guys, mohon maaf ya, lagi melamun, lagi memikirkan sesuatu yang indah-indah, lagi membayangkan sesuatu yang indah-indah. Pulang dari sekolah guys, jadi jalan-jalan ke tepi pantai. Di sini itu tidak ada mall, tidak ada toko-toko besar, tidak ada kedai-kedai besar, yang ada hanya restoran gitu, kemudian tempat makan lokal, tempat makan mahal, lokal, dan tempat makan internasional gitu aja di sini. Jadi karena tidak ada tempat-tempat untuk saya jalan-jalan, ya sudah, tempat jalan-jalan terbaik di sini adalah hanya pantai, dan saya bawa ini buat teman-teman semua. Semoga kalian bisa inhale udara dari pantai ini sebelum nanti suatu saat insya Allah benar-benar bisa langsung datang ke Lombok untuk merasakan udaranya langsung, everyone. Oke everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me today. Hari ini ada 2 buah video akan kita reaksikan. Terima kasih semua buat teman-teman yang sudah merekomendasikan video ini. Video ini datang daripada kalian. Thank you so much for those who have already sent me the direct message to my Instagram to recommend this video, and alhamdulillahirobbilalamin I can bring these 2 videos for me to react today. Nah, gimana tuh guys bahasa Inggris aku? Ngomong tentang bahasa Inggris, tentang guru bahasa Inggris. Nah, kali ini videonya akan berkaitan dengan guru bahasa Inggris. Dengar-dengar kabar nih guys, guru bahasa Inggris Indonesia diminta mengajar di negara Thailand. Untuk apa? Untuk membangun negara mereka dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Dan di sini yang diminta khususnya adalah guru-guru dari Indonesia dan guru-guru dari Philippines untuk mengajar bahasa Inggris. Wow, surprise banget. Ada sebuah potensi nih sastra untuk pindah ke Thailand sepertinya. We never know what gonna happen in the future. Semoga saja yang terbaik yang Allah berikan. Tapi kalau saya sih agak sulit ya guys. Kalau saya tuh harus tempatnya, harus dekat dengan masjid. Kalau nggak dekat dengan masjid, harus dekat dengan makanan yang bisa saya makan. Kalau makanan yang susah saya makan, saya pikir-pikir lagi. Karena kemampuan memasak saya juga terbatas. Kalian tahu kan kemampuan memasak saya tidak terlalu bagus gitu. Jadi saya pasti mengandalkan membeli di restoran atau membeli di warung lokal dengan harga yang affordable. Kalau ke Thailand mungkin we never know. We never know. Allah yang memiliki rencana terbaik. Tapi untuk saya, kalau Thailand belum ada di list daripada negara tujuan saya untuk bekerja. Saya masih suka berada di pulau ini, lagi menikmati berada di pulau dan dekat dengan keluarga. Nah, ngomong-ngomong video apa yang akan kita reaksikan everyone, tanpa bercakap panjang lebar, kita langsung saja ke video yang kalian rekomendasikan. Judul video ini adalah menurut orang Thailand, orang Indonesia pintar berbahasa Inggris. Ini sebuah yang kenyataan atau sebuah sindiran sebenarnya. Coba kita lihat sama-sama everyone. Menurut orang Thailand, orang Indonesia pintar berbahasa Inggris. Here we go. 1, 2, 3. Menurut orang Thailand, orang Indonesia semuanya pintar bahasa Inggris. Nah lo, semuanya pintar berbahasa Inggris. Oke, kita lanjut. percaya nggak? Jadi itulah kenapa banyak orang Indonesia itu di Thailand kerja sebagai guru bahasa Inggris dengan gaji mulai dari 8 juta hingga belasan juta rupiah. Awalnya aku juga bingung apa yang membuat mereka sampai berpikir bahwa semua orang Indonesia itu pintar bahasa Inggris. Itu karena memang sudah dari lama, entah dari kapan saya juga tidak tahu. Memang banyak sekali guru-guru bahasa Inggris itu dari Indonesia dan juga Filipina. Itu karena logat Indonesia itu kalau berbicara bahasa Inggris itu tidak semedok orang Thailand atau orang Malaysia. Makanya pengajaran bahasa Inggris itu diserahkan kepada orang Indonesia dan Filipina. Bagi kamu yang ingin kerja di Thailand sebagai guru bahasa Inggris, silahkan follow saya dan DM jika berminat. What does it mean bahwasanya bahasa Inggris Indonesia tuh nggak semedok orang Thailand ataupun orang Malaysia? Kalau medok itu guys artinya tuh kan kuat gitu loh, accentnya kuat gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya orang Indonesia, kata di video ini tuh nggak terlalu medok, nggak terlalu strong gitu loh. Jadi kayak misalnya ketika orang Malaysia bercakap bahasa Inggris tuh it sounds like not Malaysian gitu. Macam dia tuh sounds like wow, is it British atau mungkin USA gitu seperti. Jadi bener-bener sounds like bule atau sounds like Mat Saleh. Tapi ketika orang Indonesia ngomong bahasa Inggris, nah tak semedok ataupun nggak strong gitu, nggak terlalu kuat ataupun sekuat orang Malaysia bercakap, ataupun tak sefasih. Nah mungkin itu bahasa yang tepat, tak sefasih daripada accentnya daripada orang
Indonesia dan orang Filipina seperti itu menurut video ini. Nah, menurut kalian bagaimana? Coba drop your comment in the comment section below. Wah, menarik juga nih video everyone ya. Wah, pernah nggak membayangkan ternyata kemampuan guru-guru bahasa Inggris dari Indonesia juga mendapat tempat di negara lain. Selama ini kalau kita bicara tentang negara-negara yang terkenal dengan kemampuan bahasa Inggris di kawasan Asia Tenggara, mungkin akan langsung muncul di pikiran kita dia adalah Malaysia ataupun Singapura dan ya pasti Philippines. Ya maklum saja, Malaysia dan Singapura khususnya dikenal sangat kuat dalam penggunaan bahasa Inggris. Tapi ternyata ada satu hal yang menarik yang mungkin belum banyak kita sadari. Di Thailand, guru-guru bahasa Inggris dari Indonesia dan Filipina ternyata menjadi salah satu yang membantu mengajarkan bahasa Inggris kepada masyarakat dan pelajar di sana. Dan kalau benar demikian, menurut saya ini adalah sesuatu prestasi yang patut kita banggakan, termasuk saya orang Indonesia dan termasuk saya guru Indonesia patut banget membanggakan hal ini. Thailand sendiri merupakan negara yang sangat menarik kalau kita bicara tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris memang bukan bahasa utama masyarakat Thailand, tetapi keperluan untuk menguasai bahasa Inggris semakin besar terasa di masyarakat Thailand. Terutama karena Thailand merupakan negara dengan industri pariwisata yang sangat besar di Southeast Asia, memiliki banyak wisatawan asing, serta semakin terhubung dengan dunia internasional. Dan yang menarik dari fenomena ini, everyone, sebenarnya bukan hanya soal Thailand memilih guru bahasa Inggris dari Indonesia dan dari Filipina, tetapi kalau kita melihat lebih jauh, kita bisa melihat bagaimana Thailand ternyata sudah mengambil sikap ataupun langkah yang cukup serius untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris daripada masyarakat dan siswa-siswanya ataupun pelajar-pelajar di sana. Mereka tidak hanya berkata, ayo everyone, kita semua harus bisa berbahasa Inggris. Oke, petani harus bisa bahasa Inggris, pelajar harus bisa berbahasa Inggris. Tetapi mereka juga berusaha untuk mewujudkan cara untuk bisa sampai ke tujuan tersebut. Bahkan sampai membuka peluang bagi tenaga pengajar dari negara lain untuk membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris untuk generasi muda mereka. Artinya apa? Artinya adalah di Thailand bahasa Inggris dipandang sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk membuka akses generasi muda mereka terhadap dunia internasional dan dunia global. Tetapi di Indonesia malah fenomenanya terbalik, everyone. Di negara kita bahasa Inggris justru memiliki posisi yang tidak sama sekali kuat di pendidikan formal sekolah Indonesia. Bahasa Inggris di sekolah dasar tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib dan hanya bisa diselenggarakan sebagai mata pelajaran pilihan tergantung pada sekolah masing-masing. Belum lagi pada beberapa kesempatan Presiden kita juga pernah mendorong pembelajaran bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Prancis dan bahasa Portugis. Terus bagaimana dengan fondasi bahasa Inggris anak-anak Indonesia? Apakah saat ini kita juga sedang menyiapkan generasi kita untuk dunia yang sama atau justru sedang berjalan ke arah yang berbeda? Ada satu hal yang menarik juga nih guys, kalau kita bicara tentang bahasa Inggris di Asia Tenggara, bukankah Malaysia dan Singapura justru lebih dekat secara geografis daripada Thailand? Bukankah Malaysia memiliki sejarah penggunaan bahasa Inggris yang cukup kuat? Dan bukankah Singapura juga bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan lingkungan penggunaan bahasa Inggris yang sangat kuat di kawasan ataupun di regional Asia Tenggara ini? Lalu justru kenapa Thailand malah memilih guru daripada Indonesia dan Filipina untuk dipilih mengajar di sana? Apakah karena gaya mengajarnya? Apakah karena bahasa Inggris orang Malaysia terlalu medok ataupun terlalu kuat sehingga sukar dipahami? Atau mungkin ada alasan lain yang membuat guru Indonesia dan guru Filipina dianggap lebih cocok untuk kebutuhan belajar berbahasa Inggris di Thailand? Nah, apakah benar atau bagaimana everyone? Sekarang saya akan memberikan video langsung dari orang Thailand yang akan menjawab mengapa mereka lebih memilih guru bahasa Inggris dari Indonesia dibandingkan guru bahasa Inggris daripada Malaysia ataupun Singapura. Everyone, fasten your seatbelt. This is the answer langsung daripada orang Thailandnya. Here we go. 1, 2, 3. Bukan ke orang Thailand kalau nak belajar English, mereka suka ambil cikgu dari Indonesia. Wait, ini orang Thailand guys. Oh, pakai kerudung pun dia. Cakap Melayu sangat lancar pun dia. Oh, luar biasa banget ya, karena memang Melayu itu ada di mana-mana. Dan bahkan sebagian daripada daerah Thailand atau wilayah Thailand itu ternyata adalah Melayu. Dan look at her, dia pakai kerudung dan dia berbahasa Melayu sangat lancar. Terbaik. Indonesia ataupun Filipina. Ada saya tengok satu cikgu dari Indonesia ni dekat TikTok, dia bagi Ya, tahu video yang tadi. okay, English dari Singapura ataupun Malaysia tu bagus, tapi orang Thailand lebih prefer
cikgu dari Indonesia ataupun Filipina disebabkan American English. Oh. Okey. Ini jawapan dari saya. Okey. Okey, ini jawapan dari saya dan pendapat saya. Nah, pendapat saya. Okey, betul. Kalau kita tengok sekolah swasta, sekolah swasta di Thailand, especially sekolah agama Islam di Wow, Thailand, terbaik. berdasarkan Oke, terbaik banget di sana ya, nggak di Malaysia, nggak di Thailand yang aku tahu. Bahkan sekolah agama mereka bahasa Inggris itu diwajibkan untuk diajarkan di sana, menjadi mata pelajaran utama, bukan menjadi mata pelajaran pilihan. Luar biasa banget. Kenapa? Karena dua negara ini sama-sama tahu bahwasanya pentingnya generasi muda kita untuk menguasai bahasa Inggris. Tapi kenapa di satu negara itu, di negara Konoha, bahasa Inggris dihapuskan daripada sistem kurikulum merdeka dan dijadikan mata pelajaran pilihan? Tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya mau ajar, silakan. Kalau sekolahnya nggak mau ajar, nggak apa-apa. Terus bagaimana kemampuan dasar ataupun pondasi daripada bahasa Inggris anak-anak Indonesia kalau begitu? Tidak pasti dong. Kenapa? Karena dari pemerintahnya tidak mewajibkan. Dan look at this, sekolah agama guys pakai bahasa Inggris. Terbaik. pengalaman saudara saya ataupun kawan saya yang ada sekolah swasta Islam di Thailand. Wow, terbaik. Bila subjek bahasa English, okay, mereka banyak hire cikgu bahasa English dari Indonesia, Filipina ataupun Nigeria. Oh, Sebab apa? Afrika. Sebab murah berbanding pada hire Mak Saleh. Kalau nak compare Mak Saleh dengan African. Okay, Nigerian. African lah. Afrika lagi murah nak hire orang Mak Saleh untuk mengajar bahasa English. Ataupun orang Filipin memang terkenal dengan bahasa English sangat bagus. Mereka pun hire dengan kos berpatutan. Dan juga orang Indonesia, sebab orang Indonesia pun English pun bagus juga compared to Thailand. So mereka hire orang Indonesia untuk mengajar bahasa English dan juga bahasa Indonesia di sekolah Islam di Thailand. Ada juga di Bangkok juga. Bahasa Melayu Majoriti pastinya macam ya. tu sebab kos untuk hire tu lebih rendah berbanding jadi begitu Mak Saleh. Kenapa tak alasannya. ambil Indonesia, Singapura ataupun orang Malaysia? Jaranglah orang Malaysia ataupun orang Jarang Singaporean ternyata. nak main jadi cikgu di Thailand sebab tak tinggi, gaji tak berapa. Oh, padahal itu dikasih gaji 8 juta sampai 11 juta loh guys. Masih dibilang tak tinggi sama orang Malaysia. Wow, karena memang di sekolah Malaysia itu sendiri gaji guru itu sudah sangat tinggi guys. Gitu, apalagi guru bahasa Inggris yang mungkin akan, aku nggak tahu gajinya berapa, tapi untuk range 8 juta sampai dengan 11 juta tuh menurut aku orang Indonesia tuh udah sangat wow. Gitu, dan ternyata itu adalah masih rendah untuk kategori guru Malaysia. What on earth? Tinggi pun. Ada orang Malaysia juga yang mengajar bahasa Melayu dan English di selatan Thailand juga, tapi tak banyak. Ada tu ada, Tapi tak banyak. sebab gaji di Thailand tak berapa tinggi. When it come to bahasa English, ya setuju. English di Thailand, majority kita guna perkataan yang kita guna ni majority American English. American English. British. Tapi zaman sekarang dah campur. Ada orang guna English Betul lah. British, ada orang guna American English, dah campur. Tapi majority kalau nak cakap tu, kami banyak guna perkataan dari American English berbanding British English, yang mana Malaysia banyak British English. Macam tu. Dan apabila kami nak belajar bahasa, memang kalau kami nak jimat sedikit berbanding kami pergi Singapura ataupun UK, US dan Australia, kami akan pilih Malaysia. Jimat sikit. Tapi bagi setengah orang, Malaysia pun still mahal bagi orang Thailand sebahagian. Bagi setengah Jadi orang. mereka pergi ke Indonesia. Sebab Indonesia pun banyak kos bahasa English yang harga berpatutan. Lagi lebih murah, jauh murah berbanding dengan Malaysia. Macam tu. Dan ramai juga tanya, kenapa tak belajar di Thailand je? Bukan di Thailand tak ada ke pusat-pusat bahasa yang bagus? Ada. Banyak pusat bahasa yang bagus di Thailand tu. Tapi
kita nak practice. Okay, kalau belajar di Thailand, keluar dari pusat Juara bahasa tu, terbaik. orang dia cakap bahasa Thai majority. Betul. Tapi kalau mai belajar di Malaysia, kita still cakap bahasa English kalau kita keluar dari masa belajar tu. Gitu sahaja. Okay? Oh, nah itu guys, jadi bukan karena bahasa Inggris orang Malaysia lebih medok atau lebih strong accentnya dibanding dengan bahasa Inggris daripada orang Indonesia dan Philippines. Ternyata masalah penjimatan ataupun masalah dana, dan ternyata Allah Akbar, saya sampai Masya Allah angkat tangan gitu loh tentang bagaimana orang Malaysia melihat ini. Kenapa? Karena buat saya guru Indonesia gaji 8 juta sampai 11 juta itu Allahu Akbar, Masya Allah, itu sudah bahagia banget. Saya bisa membahagiakan keluarga saya tanpa harus saya ekstra memberikan pelajaran ekstra setelah selesai sekolah ataupun melakukan kegiatan lain setelah selesai sekolah gitu. Jadi benar-benar saya akan fokus untuk mengajar saja jika gaji saya 8 juta ataupun 12 juta, 11 juta seperti itu. Tapi untuk orang Malaysia ternyata itu belum masuk daripada range bayaran guru Malaysia jika diminta untuk mengajar ke Thailand ataupun jika diminta untuk mengajar ke luar negara gitu. The thing is, ketika kita keluar negara, kita akan banyak beberapa dana yang akan kita spend more gitu, akan makan, akan jalan-jalan, kemudian akan beda kurs rupiah dan kurs ringgit ataupun kurs baht ataupun peso pun akan sangat berakibat di dalam pengeluaran kita setiap bulannya gitu. Jadi 8 juta sampai 11 juta pun tak main sama orang Malaysia. Wow. Amazing. Nah, everyone, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh orang Thailand dalam video ini, ternyata jawabannya cukup sederhana dan mungkin agak mengejutkan kita. Guru bahasa Inggris dari Indonesia dan Filipina dipilih bukan semata-mata karena mereka lebih hebat daripada guru Malaysia ataupun Singapura. Salah satu faktor utamanya justru karena biaya yang harus dikeluarkannya jauh lebih murah ataupun lebih sedikit, everyone. Jadi ketika kita bertanya kenapa Thailand banyak menggunakan guru bahasa Inggris dari Indonesia dan dari Philippines, jawabannya ternyata bukan selalu karena mereka lebih jago bahasa Inggris, tetapi ada pertimbangan lain yang lebih realistis. Berapa biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan tenaga pengajar tersebut? Kalau sekolah ataupun lembaga pendidikan Thailand mempunyai anggaran tertentu, tentu mereka akan menghitung. Jangan langsung berpikir bahwasanya orang Indonesia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih tinggi daripada orang Malaysia ataupun daripada orang Singapura. Karena kalau kita bicara tentang lingkungan penggunaan bahasa Inggris, Malaysia justru mempunyai keunggulan yang sangat jelas dan nyata. Dan ini yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas, khususnya untuk teman-teman viewers dari Indonesia agar tidak salah persepsi. Kalau kita melihat berbagai indikator kemampuan bahasa Inggris, Malaysia berada jauh di atas daripada Indonesia. Dalam EF English Proficiency Index 2025, Malaysia memperoleh skor 581, sedangkan Filipina memperoleh skor 569, dan Indonesia skornya adalah 471. Artinya di dalam indeks tersebut Malaysia berada pada kategori high proficiency, sementara Indonesia berada di kategori low proficiency. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa guru Indonesia banyak mengajar di Thailand karena mereka otomatis lebih hebat bahasa Inggris daripada guru Malaysia, belum tentu seperti itu ya guys. Ada faktor lain yang sangat mungkin bermain, dan salah satunya adalah harga tenaga kerja ataupun budget yang dimiliki oleh negara Thailand yang ingin mereka spend untuk mendatangkan guru-guru bahasa Inggris. Indonesia memiliki banyak guru bahasa Inggris yang kompeten, tetapi karena standar upah di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, tenaga profesional Indonesia bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi negara lain. Jadi ketika Thailand memilih guru Indonesia, itu bisa menjadi apresiasi sekaligus menunjukkan perbedaan nilai ekonomi tenaga kerja antar negara. Dan buat teman-teman yang ada di Malaysia, menurut saya ini malah sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena kalau orang Thailand yang mengatakan bahwasanya mereka tidak memilih guru Malaysia atau Singapura karena mereka harus membayar lebih mahal, justru bisa dibaca dari sudut pandang lain. Kenapa mahal? Karena pasar tenaga kerja mereka yang memang berada pada level demikian ataupun pada level yang berbeda dengan pekerja ataupun guru daripada Indonesia. Kalau seorang guru Malaysia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, pengalaman kerja yang kuat, dan berada dalam lingkungan masyarakat yang memang menggunakan bahasa Inggris secara luas, maka sangat wajar jika nilai tenaga profesionalnya juga berbeda.
Guru Indonesia yang bekerja di Thailand pun patut diapresiasi. Mereka membawa nama Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa guru Indonesia mampu bersaing di luar negeri. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus memberikan apresiasi kepada Malaysia dan Singapura karena kemampuan bahasa Inggris mereka yang memang memiliki fondasi yang sangat kuat. Nah, ternyata seperti itulah guys, alasan yang valid yang benar-benar langsung disampaikan oleh orang Thailand. Mengapa sampai fenomena banyak banget orang ataupun guru bahasa Inggris Indonesia yang dipekerjakan di sekolah-sekolah Thailand. Begitu juga dengan guru-guru dari Filipina. Nah, di satu sisi ini bisa menjadi kabar baik untuk kita semua orang-orang Indonesia, terlebih lagi di dunia pendidikan bahasa Inggris Indonesia. Bahasa Inggris Indonesia ya Pak, saya bilang. Kenapa? Karena guru-guru kita ternyata mampu bersaing dengan orang-orang ataupun guru-guru berasal dari luar negeri seperti itu. Dan mereka akhirnya dipekerjakan di sekolah-sekolah yang ada di Thailand. Itu kabar baik banget. Dan kabar tidak baiknya, ternyata wow, Thailand semaju itu sudah memikirkan sejauh itu, mereka menggunakan guru-guru di negara manapun dengan keterbatasan dana mereka, tapi mereka masih mau loh Pak berpikir untuk menggunakan bahasa Inggris di sekolah mereka. Indonesia kapan nih Pak? Jangan terus kalau ke India bahasa India, jangan terus ke Perancis bahasa Perancis, jangan terus ke Brazil bahasa Brazil. Udah deh Pak, fokus lah Pak, mau sampai kapan kita menjadi bahan tertawaan? Bukan hanya bahan tertawaan untuk orang-orang luar, tetapi bahkan di negara kita sendiri pun kita menjadi bahan tertawaan rakyat kita sendiri, seperti itu Bapak. Oke everyone, itu aja dulu untuk video kita kali ini. Nampaknya sudah selesai, itu sunsetnya sudah tidak ada trik-trik lagi di wajah saya. Semoga one day harapan saya teman-teman bisa datang ke Lombok dan bisa bikin video bersama saya di sini. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this very good. If you find this very good, don't forget to hit the thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to like button to subscribe. Much love from me in Lombok everyone. Malaysia boleh, Singapura boleh, Philippines boleh, Indonesia juga bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.